Dokumen ini berisikan mengenai pengharapan kepada umat-umat percaya yang tetap menanti akan kedatangan Tuhan, bahwa Allah tidak lalai menepati akan janjinya, walaupun kelihatannya Allah tidak menepati janjinya. Buku ini memberikan semangat kepada umat percaya untuk terus berpegang kepada pengalaman 1844. Kita tahu bersama peristiwa 1844, kekecewaan terbesar terjadi. Allah atau Yesus itu tidak datang, tetapi justru dia berpindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci. Itulah sebabnya ketika terang ini ditemukan, di sana dikatakan bahwa ada terang yang lebih besar lagi yang akan bermunculan di masa yang akan datang. Kebenaran demi kebenaran akan disingkapkan secara progresif, sehingga umat-umat akan terus menanti akan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Di Rochester, Massachusetts, pada bulan November 1848, Ellen White menerima khayal yang merangsang transisi besar dalam percetakan Advent. Mrs. White menerima khayal mengenai pentingnya percetakan. Setelah mendapat penglihatan, Ellen White memanggil suaminya dan mengatakan, "Saya memiliki pekabaran kepadamu. Engkau harus mulai mencetak dan mengirimkannya kepada semua orang. Biarpun itu sedikit dulu, tapi nanti setelah orang membaca, mereka akan mengirim uang kepadamu dengan mana engkau bisa mencetak lagi. Dari awal yang kecil ini ditunjukkan kepada saya akan menjadi seperti cahaya terang yang akan bercahaya mengelilingi bumi." Jadi percetakan itu sama seperti dengan cahaya yang dia lihat di dalam penglihatan yang mengelilingi bumi dengan sangat cepat. Dan di sana dikatakan juga bahwa setelah dia menerima akan khayal ini, dia memberitahukan kepada suaminya James White bahwa percetakan ini akan digunakan oleh Allah untuk menyebarluaskan akan pekerjaan Tuhan. Percetakan Present Truth merupakan langkah pertama dalam perkembangan majalah atau periodicals Sabbatarian. Pada musim panas 1850, James White menyaksikan saat pertama kali dicetaknya Adventist Review, atau jurnal yang menulis kembali banyaknya artikel penting pada zaman Miller awal 1840-an mengenai konsep kedatangan Tuhan dan lain sebagainya. November 1850 menyaksikan digabungnya Present Truth dan The Advent Review dalam The Second Advent Review and Sabbath Herald. Jurnal yang saat ini dikenal dengan nama Adventist Review memang benar ini menjadi aliran terang, dan lewat kesaksian-kesaksian dari banyak orang pada waktu itu, mereka banyak ditobatkan oleh karena membaca akan media cetak ini. Teristimewa jurnal-jurnal yang disebarluaskan pada waktu itu. Tahun 1852, James White mulai mencetak Youth Instructor, saat ini dikenal dengan nama Insight. Ini khusus untuk orang muda di gereja. Mungkin kalian pernah membaca Youth Instructor, atau kalau saat ini majalah itu sudah berubah nama menjadi Insight. Ini khusus untuk membahas mengenai orang-orang muda di dalam gereja ini. Atau orang-orang muda yang menanti akan kedatangan Tuhan yang Allah gunakan untuk menjadi alat Tuhan untuk menyebarluaskan akan pekerjaan Tuhan. Jadi Allah juga memilih orang muda. Allah memilih kita untuk menyampaikan akan pesan kebenaran kepada setiap orang. Di akhir tahun 1850, usaha percetakan ini menjadi usaha utama dengan mendirikan percetakan sendiri yang bernama Battle Creek Publishing House di Michigan tahun 1855. Jadi percetakan ini digunakan benar-benar oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat kepada orang lain. Nah, oleh karena usaha percetakan ini menjadi usaha utama di dalam pergerakan ini, timbul satu masalah, yakni kepemilikan. Masalah kepemilikan dari percetakan ini mendorong Sabbatarian Adventist pada struktur organisasi yang legal dan formal, yang menyatakan bahwa tidak perlu ada organisasi. Atau ada yang mengatakan perlu untuk ada organisasi. Tetapi oleh karena perkembangan ini sudah semakin berkembang, pekerjaan Tuhan lewat usaha percetakan, maka ada masalah di sini, yakni masalah kepemilikan. Dan ini harus diselesaikan apabila Sabbatarian Adventist ini memiliki struktur organisasi yang legal dan formal. Oke, mari kita lihat ini. Pergerakan awal menuju organisasi formal. Tahun 1852, Sabbatarian Adventist berkembang dengan pesat. Keanggotaannya berkembang dari 200 di tahun 1850 menjadi kira-kira 2000 di tahun 1850. Kenaikan yang cukup signifikan. Sementara pertumbuhan ini membawa berkat bagi pergerakan agama, hal ini juga membawa masalah. Oleh karena yang tadinya masih intensitasnya, jumlahnya masih sedikit, dan saat ini anggota jemaat itu sudah semakin banyak, dan ini menjadi atau membawa masalah di dalam pergerakan ini. Mari kita lihat. Masalah-masalah yang dihadapi. Tidak ada cara untuk pengakuan bagi para pendeta. Oleh karena kita tahu bersama bahwa mereka berasal dari denominasi-denominasi yang lain, ada yang sudah diurapi, ada yang belum diurapi.
Nah, ini ada traveling preacher, tidak ada sarana untuk pengurapan. Belum ada sarana untuk pengurapan pada waktu itu. Oleh karena kebutuhan pendeta itu sudah lebih banyak, lebih besar, dan keanggotaannya sudah lebih banyak. Itulah sebabnya dibutuhkan para pelayan Tuhan yang lebih banyak lagi. Tetapi masalahnya adalah belum ada sarana pengurapan pada waktu itu. Yang ada istilahnya hanya traveling preacher. James White menerima pengurapan pendeta di Christian Connection Church tahun 1843. Joseph Bates kemungkinan besar tidak pernah menerima upacara pengurapan. Yang kedua, umat percaya atau anggota tidak memiliki cara untuk mendistribusikan dana kepada para pendeta atau pelayan. Mereka tidak ada sarana, mereka tidak ada cara bagaimana untuk mendistribusikan uang atau dana untuk pendeta, untuk kepada para pelayan yang melayani akan pergerakan tersebut. Mereka tidak memiliki organisasi sah di bawah hukum untuk bertanggung jawab pada kepemilikan mereka. Jadi ada 3 masalah. Yang pertama adalah tidak ada pengurapan atau belum ada pengurapan. Sedangkan kebutuhan jemaat sudah semakin banyak, oleh karena anggota jemaat sudah semakin banyak, bertambah jumlahnya. Yang kedua adalah mereka tidak memiliki cara untuk bagaimana caranya mendistribusikan dana kepada pendeta. Dan yang ketiga adalah mereka tidak memiliki organisasi sah di bawah hukum untuk bertanggung jawab terhadap aset gereja atau untuk bertanggung jawab kepada kepemilikan mereka. Ini masalah-masalah yang terjadi. Nah, ini Jane Andrews and Jane Loughborough. Apa yang terjadi pada waktu itu? Pada musim gugur 1856, krisis ini menimpa pergerakan Advent. Beberapa pemimpin yang masih muda mengalami penurunan kerohanian. Alasan utama mengapa mereka mengalami penurunan kerohanian adalah karena terlalu banyak yang harus mereka kerjakan dan gaji itu terlalu minim. Suatu kombinasi yang pasti menghancurkan semangat seseorang. Jadi, ya, ini sudah terjadi dari zaman para pionir gereja. Ada begitu banyak pekerjaan, tetapi gajinya sedikit, bahkan tidak ada tunjangan mungkin pada waktu itu, dan mengakibatkan semangat melayani itu berkurang, oleh karena kebutuhan-kebutuhan mereka juga untuk kesehatan, untuk makanan tidak terpenuhi. Kasus pertama menimpa Jane Andrews atau John Nevins Andrews, seorang yang kemudian menjadi sarjana yang terkenal, orang pertama yang secara resmi dikirim organisasi sebagai misionaris pertama ke Eropa. Ini Andrews. Tetapi pada pertengahan tahun 1850-an, karena terlalu banyak pekerjaan, merasa rugi, saat itu dia umur kira-kira 20 tahun, dia meminta untuk berhenti. Pada musim gugur 1856, Andrews meninggalkan pelayanan ini dan menjadi pegawai toko pamannya di Iowa. Kemudian menjadi Iowa ini atau di Waukon Iowa ini kemudian menjadi tempat di mana tinggal orang-orang yang tidak menghiraukan terhadap pergerakan Advent. Dan pada waktu itu di usia muda dari Jane Andrews, dia meninggalkan akan pelayanannya oleh karena ada masalah yang tadi kita sudah lihat. Krisis yang terjadi oleh karena mereka tidak sanggup untuk membayar para pendeta. Seorang pemimpin lain yang pergi ke Waukon, Iowa tahun 1856 adalah John Loughborough. Dia ini. Dia kecewa dengan gaji atau keuangan dari pergerakan Sabatarian Adventist pada waktu itu. James dan Ellen White kemudian mengadakan perjalanan berbahaya dalam musim salju pergi ke Waukon untuk mengajak mereka kembali. Jadi kalau kita lihat ada sempat down semangat mereka ini, para pionir gereja kita ini, untuk melayani oleh karena tugas yang sangat banyak, tanggung jawab yang sangat besar, tetapi tidak diperlengkapi dengan gaji yang sesuai, tidak diperlengkapi dengan kebutuhan-kebutuhan mereka yang mereka butuhkan, sehingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk mereka vakum dari pelayanan. Itulah sebabnya mereka pergi ke Iowa. Kenapa ke Iowa? Ke Waukon Iowa, oleh karena di tempat itu mereka tidak terlalu menghiraukan akan masalah agama atau pelayanan ataupun pergerakan dari gereja Advent. Oke, itulah sebabnya Ellen White dan James White pergi untuk melawat mereka dan mengajak mereka untuk kembali di dalam pergerakan ini. Dedikasi mereka pada akhirnya mereka kembali atas ajakan dari Mrs. White dan juga James White. Mereka kembali lagi di dalam pekerjaan, tetapi pada akhirnya juga tetap sama, tetap dengan masalah keuangan. Tidak merubah akan masalah keuangan pada waktu itu. Contohnya seperti ini, 3 bulan Loughborough ini bekerja setelah kembali dari Waukon tadi, Iowa, hanya menerima sebuah jaket kulit kerbau yang harganya $10 katanya, dan mendapat gaji $10 untuk pekerjaan pelayanannya. Pada waktu itu, $10 tidak cukup untuk memenuhi akan kebutuhan mereka. Nah,
Apa yang mereka lakukan? Untuk mengantisipasi masalah keuangan, anggota jemaat di Bethel Creek ini, mereka yang sangat berpengaruh dari anggota Pergerakan Advent, membentuk tim pada musim semi 1858. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyelidiki akan Alkitab. Tim ini membahas atau mempelajari Alkitab sehubungan dengan cara-cara untuk menyokong akan pelayanan.